Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian pagi hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Mengawali pertemuan kita pada pertemuan pagi yang cerah ini, mari dengan segala keterbatasan kita memohon kepada Allah supaya hendak untuk memberikan kita kekuatan agar bisa untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari, khususnya untuk saya pribadi, terlebih untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, walakum biniyatin shalihah bisiri asraril fatihah. Pemimpin mandiri tak perlu luas penting dan dianggap sebagai pemimpin sehingga Sebelum mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Yang pertama ada Aftin Amelia Putri, Arifatul Wairiyah, Arif Hidayatullah. Wah, mana? Ya hadir. Ini bagus. Hadir, ya bagus. Fahmi Hasan. Hadir. Kemarin kemana sudah hadir? Anu, sakit. Bagus. Ya. Wanita Nurul Fauziah. Oke, bagus hadir semua ya. Langsung saja kita mulai. Namun sebelum ke pembelajaran akan kami beritahukan sedikit himbauan untuk pelajaran Quran dan hadis. Itu ada 3 fase atau 3 tahapan sebelum kita memulainya, agar mudah untuk kemudian memahami apa itu Al-Quran. Tahap yang pertama itu ada yang namanya lafdon, yang kedua itu ada maknan, dan yang ketiga itu ada amal. Terus kami bertegas kembali mengapa lafdon atau lafdiyah. Karena ketika kita mempelajari Al-Quran dan hadis, kita harus paham betul bagaimana cara mempelajari bacaan secara lafdiyahnya, lafadznya, sehingga memudahkan kita untuk membaca bagaimana lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Terus kita masuk kepada tahapan yang kedua, ada makna atau maknawiyahnya. Maknawiyahnya apa? Isi kandungan setelah kita mengetahui cara membaca, lantas kita akan masuk ke dalam fase memahami makna daripada isi kandungan Al-Quran. Setelah kita mengetahui maknanya, maka kita akan masuk ke dalam fase yang nomor 3, yang terakhir, agar menyempurnakan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis itu sendiri. Setelah kita tahu membaca, kemudian kita tahu akan maknanya, dan terakhir amaliyah atau amalan. Jadi bagaimana cara kita mengistiqomahkan atau mempraktekkan, bagaimana ketika kita tahu isi kandungan tersebut, agar supaya kita mempraktekkan, lebih-lebih kita bisa memahamkan kepada orang lain. Itu bagus, mantap jiwa. Memang adik-adik sekarang itu sangat istimewa, luar biasa. Tidak perlu bertele-tele untuk memahamkan teman-teman sekalian. Terus, sekarang kita masuk kepada yang pertama, yakni lafadznya. Lafadz di sini mencakup ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Guru Fahmi Hasan, sekarang
kelanjutannya kami akan membahas tentang yang namanya ada itu ialah matfar ini. Ada matfar ini. Apa itu matfar ini? Ada yang pernah mempelajari matfar ini? Belum ya? Matfar ini ialah bacaan panjang. Far ini dalam artinya sendiri ya, definisinya apa maknanya, bukan dari segi definisi, maknanya saja. Ini waktu dulu itu bercabang. Kalau memang huruf ayat bercabang. Pernah dengar ayat masalul kalimatin thayyibatin? Belum. Ya ini makanya Pak Guru bacakan. Jadi kami hanya membahas tentang farqinya dulu. Masalul kalimatin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Far'uha fis sama. Cabangnya itu sampai ke langit. Ada kalimat yang mana ketika seseorang mengucapkan kalimat tentang kebaikan atau berzikir atau mungkin bersopan santun kepada yang lain, maka pahalanya dia ibarat menanam, yang mana tanaman akan bercabang tumbuh sehingga far'uha fis sama, cabangnya itu sampai ke langit, pahalanya sampai ke langit. Maka kembali lagi hurufnya ada. Ini ialah bercabang. Kenapa perlu dikatakan cabang? Karena dari saking banyaknya matfar, maka dikatakan mat yang bercabang. Ada berapa jumlahnya? 14. Jumlah dari matfar itu sendiri ada 14 bagian. Maka bercabang. Adanya matfar di sini dikategorikan sebagai 14 cabang. Dulu. Ya Pak Guru. Kalau ingin lebih lengkap, anunya ini ada di kitab Tuhfatul Ahfal karya Syekh Sulaiman, atau enggak ada di kitab Matan Al-Jazariyah, ada juga Ibnu Al-Jazari. Biasanya di pondok pesantren yang kelas 1, 2, 3 itu dipelajari Al-Jazari. Mas Fardi yang mau lebih lengkapnya, kalau saya di sini hanya mungkin contoh sama namanya saja, karena kalau anu terlalu banyak menimbang dan mengingat kami di sini juga keterbatasan akan waktu yang terbatas. Jadi saya tulis namanya saja dulu. Pengertian nanti diusul. Ada 4 wajib mutasil. Kelihatan? Bisa. Jadi pada intinya matfati ialah umat yang bercabang. Dari saking banyaknya bagian yang ada matfati itu sendiri.
Mana Pak Bayu? Kenapa Pak Bayu? Belum sarapan. Tidak apa-apa ada Pak Guru. Tidak cukup. Ini kalau ditulis sama definisinya berapa? Jadi namanya
Ikat. Apa? kalimat ketika ada huruf mat yang bertemu dengan hamzah mutasir yang artinya ini tersambung, mutasir yang artinya ini tersambung, maka harus berada dalam satu kalimat. Maka hamzah dengan huruf mat atau alif di sini ketika dalam satu kalimat sawatun itu dalam satu kalimat maka akan dinamakan dengan
Mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Jadi juga ada cepat. Pokok kita di sini cepat akurat gitu. Nomor 2 ada mat jais munfasil. Kenapa munfasil terpisah? Berarti selain dari dalam satu kalimat. Contohnya ada ala innahum. Beda dari sawa alaihim. Kenapa ala ini dengan hamzah bilikinnahu bukan termasuk ke dalam lafaz kalimat yang pertama, maka berbeda kalimat. Nah, di sini terpisah, munfasil infisalan terpisah. Ala innahu hamzahnya lain kalimat dengan huruf ma. Hamzahnya terpisah dengan huruf ma. Maka dijadikan terjadilah namanya mat jais munfasil. Dan yang kedua itu ada mat lazim mustaqal il. Mat lazim mustaqal il ialah ketika ada huruf mat. Kalau ada yang kalau Pak Ahmad jangan tersinggung ya, ini kita bahas tentang tajwid ya. Jangan tersinggung. Macam ini ialah mat tabi'i yang dengan huruf ketika bertemu dengan ada yang bertasydid. Mana ini? Walaupun ini yang dinamakan dengan tasydidnya ini karena ada tasydid sehingga bertemu dengan huruf mat maka akan dipanjangkan. Amanah huruf matnya ya yang sukun langsung bertemu dengan tasydid. Kemudian tasydid. Dan itu pun pertemuannya dalam satu kalimat. Bon ini yang dinamakan dengan mat lazim mustaqal Ilmi. Terus yang kedua ada mat lazim mukhaffaf ilmi. Mat lazim mukhaffaf ilmi ialah mat tabi'i tatkala kemudian dengan huruf yang bersukun tidak di akhir kata. Cara membaca daripada mat lazim mukhaffaf ilmi itu 3 alif atau 6 harokat karena sangat panjang. Jadi panjang sekali. Ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Kalau dituliskan panjang, yang dimaksud saja yang ditulis ya. Itu ketika ada huruf mat tabi'i atau hamzah bertemu dengan huruf mat, kiranya dia itu apa? Ini biasanya ditandai dengan apa sobat yang ada ini ya. Nah, yang menjadi mami. Jadi biasanya ketika ada tanda yang seperti ini itu rata-rata semuanya panjangnya kalau ada 2,5 alif sampai 3 alif atau 5 harokat sampai 6 harokat. Terus kemudian ada mat fathih. Semuanya sama. Ketika ada tanda-tanda yang seperti ini itu menunjukkan bahwa dirinya itu termasuk ke dalam golongan kategori mat fathih atau mat yang bercabang. Begitu pun mat fathih. Ketika ada apa ini? Huruf mat. Mat dan huruf mat. Ketika ada 2 huruf hamzah yang mana bertemu di dalam satu kalimat. Hamzah yang pertama ialah yang berharokat atau dikatakan juga hamzatul istifham. Hamzah untuk bertanya. Katakanlah, adakah
Nah, karena bertemunya dua hamzah dalam satu kalimat, maka ini dinamakan mad far'i. Juga di sini ada tandanya isomer. Cara bacanya itu ialah 3 alif atau 6 harokat. Ini dibaca panjang sampai 6 harokat. Kul dzakarain kalau diteruskan ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Allah kalau tidak salah itu digunakan. Ada lagi juga mad lazim harfi musyabbah mufassal, yang mana itu hanya terdiri biasanya dari huruf yang huruf tersebut tidak diketahui maknanya kecuali Allah. Maka ini juga disebut dengan sirrul ilahi, rahasia Tuhan. Jadi kita tidak bisa membahas maknanya itu sendiri. Yasin, Toha, itu semua. Untuk cara membacanya, mad lazim harfi musyabbah mufassal ini dikategorikan bebas ya, bisa menggunakan 1 alif atau 2 harokat boleh, 2,5 alif 5 harokat boleh, 3 alif boleh. Karena memang ini ada mulazamah, kelaziman atau hal yang dilumrahkan, karena pembaca mad lazim harfi musyabbah mufassal itu ada kebebasan untuk membaca berapa panjang yang kita inginkan. Begitupun mad lazim harfi mufassal itu tidak bisa disamakan dengan ayat-ayat lain atau pengecualian ya, namanya mustasna. Ada lagi mad alif disukun. Apa yang dinamakan dengan mad alif? Banyak hal. Ada juga mad alif disukun. Ialah mad alif disukun, dikatakan dengan mad alif disukun tatkala kemudian ada huruf mad yang mati karena waqaf, mati karena waqaf. Alfin ini kan pada dasarnya bukan huruf sukun, namun ketika kita sukunkan karena waqaf dinamakan dengan mad alif disukun, kita baca sukun dengan karena memang biasanya kalau akhir ayat atau mungkin nafas sudah habis, maka itu menjadi mad alif disukun. Karena belum waktunya sukun, kita berhentikan dan kita wakafkan menjadi sukun. Ashabil fil itu sukunnya karena waqaf, maka dinamakan dengan mad alif disukun. Ada juga mad badal. Badal dalam artian sendiri itu pengganti. Apa pengganti maksudnya? Ya, tahu dari maksudnya pengganti di badal? Tidak tahu kamu. Belajar mengajar. Kenapa Pak Guru? Mad berasal dari pergantian huruf hamzah mati dengan huruf alif yang berharokat. Itu. Yang pertamanya mati terus dihidupkan. Kalau Pak Guru bilang menghidupkan yang mati, jangan negatif thinking ya. Itu bahaya itu. Bahaya. Bahaya. Masih bocil. Apa itu yang menghidupkan yang mati itu? Jadi mad badal ketika mengganti huruf yang mati kepada yang berharokat, dan itu masih dalam bentuk mad. Karena wawu di sini juga hurufnya mad. Terus ada alif yang pertamanya ini kalau kita dibaca dari awal kalimat ini tidak terbaca. Namun kalau kalau di sini ada kalimat maksudnya ya, ini tidak terbaca langsung ke itu. Makanya mad badal itu dikatakan dengan dinamakan dengan mad badal ketika ini hanya
hanya bisa dibaca tatkala kemudian hanya di awal kalimat. Seperti itu. Jadi kalau ada kalimat lain di depannya, ini tidak terbaca karena bukan huruf. Tahu ya, ini apa ya? Kalau mau kasih contoh di sini. Lanjut dulu ya, biar cepat. Ada nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan setelah ini. Ada mat iwan. Apa yang dinamakan dengan mat iwan? Mat iwan adalah pergantian dari adanya fathatain. Mana yang dimaksud dengan mat iwan di sini? Artinya wanisa. Kenapa? Kok wanisa? Karena ada di akhir kalimat. Ada di akhir kalimat dan tetap terbaca. Itulah mat iwan. Ketika meskipun biasanya kalau ada di akhir kalimat itu diwakafkan, cukup karena wakaf, tapi kalau mat iwan ya tetap terbaca. Jadi wanisa. A-nya itu terbaca. Terus ada mat tamkin juga ya. Mat tamkin adalah mat terhimpunnya dua huruf ya. Oh ya. Terhimpunnya dua huruf ya. Coba saya tanyakan, mat tamkin terhimpunnya dua huruf ya. Sedangkan yang kita saksikan di depan ini kan cuma satu huruf. Mana yang dinamakan terhimpun dua huruf ya? Ya tasdidnya. Kenapa? Ya yang udah sendiri. Tapi kenapa ada satu? Karena aslinya double. Terus sama pada mendapatkan sertifikat. Tidak. Ya tidak, ya memang benar karena pada dasarnya ini Hampir 40. seperti ini. Kalau tidak ada Tasdid ianya double. jadi untuk menghapus pemborosan kata atau ya kalau misalnya melakukan seperti itu namanya simpan. Jadi tasdid ini sudah menunjukkan dua ya yang disatukan dalam satu kalimat. Jadi mat tamkin terhimpunnya dua huruf ya. Terus ada mat len. Kalau len ini biasanya kalau di Maduranya itu apa ya? Tanyo gitu. Karena iya tanyo kalau membaca bin atau apa lagi? Melayu. Bukan lemah apa? Cara bacanya lain gitu. Yang sukun atau wawu sukun terletak setelah huruf yang berharokat fathah dan bertemu dengan huruf yang itu terus disebutkan dan saya dalam silah qasirah adalah hukum bacaan jika huruf hak dhamir dan huruf sebelumnya itu berharokat maka panjang bacaannya ini hanya dua harokat saja. Terus ada yang maksilah tawil sendiri panjang kan kalau maksilah pendek tawil panjang maka menjadi boya karena ada hamzah. Jadi ini harus kita tambahi kalau sudah pengertian, saya ingin kita praktek bersama-sama untuk membaca dari apa yang telah kita pelajari secara bersama. Kalau Pak Guru bilang isma wa karrir min ba'di, kalian jawabannya sami'na wa ata'na. Ya. Isma artinya apa? Dengarkan. Karrir artinya apa? Ulangi. Min ba'di setelah saya. Isma wa karrir min ba'di. Sami'na wa ata'na. Orang lagi tidak tepat. Isma wa karrir min ba'di. Sami'na wa ata'na. Jangan anu ya, lembut-lembut gitu. Sami'na wa ata'na langsung. Oke, Pak. Isma wa karrir min ba'di. Sami'na wa ata'na. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil bersama. Mat wajib muttasil.
panjangnya 2,5 alif. 5 harokat. Oke. Mad wajib muttasil. Wajib mutasil. Sawaun Kenapa guru? Soalnya ada. Sawaun alaihim 1 2 3. Sawaun alaihim. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Ala innahum Ala salis mad lazim mustaqqal ilmi walad dhalin. Mad lazim mukhaffaf ilmi al nomor 5 ada mad farqi. Mad farqi. Mad farqi. Mad farqi. Qul adzakarain. Mad lazim harfi musyabbah musaqqal. Yasin. Taha. Mad lazim harfi mukhaffaf. Alif lam ra. Mad alif li sukun. Bi ashabil fil. Mad badal. Utu. Mad iwat. Iwat. Kathirau wa nisaa. Ada mad tamkin. Mad tamkin. Tamkin. An-nabiin. Ada matlen. Min khauf. Mad silah qasira. Fa ummuhu hawiyah. Mad silah tawilah. Indahu illa. Ilfa ya, indahu mudah-mudahan. Indahu illa. Sampai baik, sudah lama ya? Ya. Harus paham ya. Biar cepat selesai. Sudah Ustaz? Belum, masih ada pertanyaan diskusi kita bersama teman kali ini sebelum diakhiri ya. Jadi kami akan buka 3 kelompok dalam masing-masing akan tentukan satu ketua saja. Jadi untuk kelompok pertama yang putih itu ada Mbak Dewi. Sama. Yang kedua ada Mas Rahman untuk Isra dan ada Abdul Nawi. Mas Irfan. Kelompok pertama ada berapakah di dalam surah Al-Kafirun ayat pertama? Huruf Fakih. Kami ayat Pertama.
Untuk yang kedua, ayat kedua, Al-Kafirun. Untuk kelompok ketiga, ayat ketiga saja. Satu ayat saja. Ada berapa bacaan? Bacaan. Ya. Waktu habis. Lain sudah. 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 Ya, tunggu yang lain. Sudah. Ya. Sudah. Mas Farah saja apa semuanya Pak Guru? Tapi saya. Oh, Mas Farah. Atau tidak termasuk. Sudah lain pembahasan atau tidak. Sudah. Sudah. Sebutkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuha. Di sini ada bacaan mad ism fasil karena mad tabi'i bertemu hamzah di balik kalimat dan bacanya 2,5 alif atau 5 harakat. Oke, betul. Yang lain. Yuk. Oke, kita kelas dulu. Yang kedua. Ayo, Sudah, satu aja. satu saja. Mas. Nah, ini dua. Ya. Mada izin fasil. Sebutkan dulu ayatnya, terus sebutkan bacaan apa. La ta'buduna ta'budun. Ayat yang lalu Ya, ayat kedua. ibadah surat Al-Qur'an itu la ta'buduna ta'budun. Gimana yang lain? Benar? Bay apa? Bay apa? Betul, Mas Irfan. Baik ulama ini. Satu aja ya. Satu saja. Nah, Irfan. Semua ada apa? Satu saja. Wala antum abiduna ma a'bud. Ada mada ism fasil. Oke, bagus. Oke, untuk sebelum saya akhiri, duduk Mas dulu ya. Pak Guru di sini ada. Nah, Kalau yang berhasil bisa jawab pertanyaan dari Pak Guru, kameramen. akan dapat satu saja. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama. Loh, ayo tambah jawabannya. Belum, masih dua. Oke, belum ya, belum ya. Oke. Ma ismul ladzi kanat biha hamzah idza tulaqqa harfu maddin li ghairi kalimatil wahid ma ismul. Mada ism fasil. Set. Terima kasih. Jawabannya tuh. Tidak boleh. Untuk yang kedua, as-su'al tsani tabbit lana bisautil karim min jamilin
fasirin wa ghairah. Kaifa idza qara'ta an taqra' al-Qur'an bi ilmi tajwid mad wajib munfasil. Bagaimana cara membacanya? Mad wajib munfasil. Oh ya, mad wajib. Mad wajib ini munfasil, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Cara membacanya. Allah. Harus dibaca panjang 5 harokat. 5 harokat terus.